Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lagi nih dari sumber tulisan yang menarik, Same as Ever. Ada banyak banget ide di sana ya tentang perilaku manusia yang katanya gitu-gitu aja dari dulu. Tapi kali ini kita mau fokus ke satu gagasan spesifik yang rasanya wah relevan banget kalau sesuatu yang berharga itu seringnya memang seharusnya susah. Menarik itu. Dan ya, agak melawan arus pemikiran sekarang yang maunya serba instan, serba mudah kan. Intinya, sih, kalau kita paham kesulitan itu bagian alami dari banyak pencapaian penting, kita bisa lebih realistis gitu soal ekspektasi. Ini bukan berarti nyari-nyari susah ya, tapi lebih kesadar kalau usaha, tantangan, itu seringkali ya ongkosnya, harga yang perlu dibayar. Dan mencoba ngakalin harga ini, wah itu malah bisa bahaya. Kayak kisah rombongan doner itu kan? Nah, iya, rombongan doner. Itu kan contoh yang, waduh, sering banget diangkat ya, soal bahayanya jalan pintas. Mereka kan coba rute baru, apa namanya, Lansford Hastings Cut-Off itu. Mikirnya bisa motong waktu beberapa minggu lah ke California. Pengennya cepet, malah kejebak di kondisi yang parah banget. Jauh lebih memantikan daripada rute lama yang, ya emang lebih panjang, lebih susah, tapi udah jelas gitu, udah teruji. Betul sekali. Itu nunjukin banget gimana menariknya godaan jalan pintas itu. Siapa sih yang nggak mau lebih gampang, lebih cepat? Tapi, ya itu, argumen di tulisan ini kan, seringkali nilai dari apa yang kita kejar itu justru nyambung sama susahnya. Ada harganya. Semacam apa ya? Tantangan atau kerepotan yang perlu kita sadari. Kita terima aja sebagai bagian dari proses. Kalau kita coba hindari sama sekali, ya kayak kita nggak mau ngakuin kalau usaha itu emang gitu adanya. Jadi ingat kutipan lain di buku itu, dari Steven Pressfield, penulis soal kreativitas itu loh. Dia bilang ada orang yang saking pinternya bisa lihat kebobrokan dunia gitu, tapi justru karena nggak tahan sama keribetan dunia nyata, sama inefisiensi, malah jadi nggak efektif, malah nggak bisa jalan gitu. Seolah-olah kita tuh perlu apa ya? Perlu sedikit toleransi lah sama yang nggak sempurna, sama yang susah, biar bisa maju. Persis, toleransi sama kerepotan itu kuncinya. Malah nih, ada kutipan lagi dari pengusaha namanya Brent. Dia bawa ide ini lebih jauh lagi. Dia samain menjalankan bisnis itu dengan, wah ini agak ekstrim sih. Katanya kayak makan pecahan kaca sambil ditonjok mukanya. Astaga. Itu intens banget ya gambarannya, tapi maksudnya gimana tuh? Maksudnya, ya justru karena susah banget itu, makanya ada potensi untungnya di sana. Mungkin karena saking susahnya, nggak semua orang mau atau bisa lakuin, jadi kompetisinya kurang. Oh, masuk akal. Jadi kayak penghalang alami gitu ya? Atau mungkin karena proses ngatasin susahnya itu yang bikin kita jadi punya kemampuan lebih. Bisa jadi dua-duanya. Poin utamanya itu bukan soal menikmati susahnya ya, bukan masokisme, tapi lebih ke penerimaan yang strategis. Kita terima aja kalau perjuangan itu ya emang bagiannya. Tinggal gimana kita nemuin, level kerepotan mana nih yang kita oke buat hadapi. Bahkan mungkin kita rangkul demi sesuatu yang kita anggap bernilai. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda para pendengar. Ada nggak sih kesulitan dalam hidup Anda sekarang yang kalau dipikir-pikir lagi, sebetulnya itu harga yang wajar aja. Harga yang nggak bisa dihindari dari sesuatu yang emang Anda pengen banget capai. Jadi kesimpulannya nih dari obrolan kita, tujuan yang berharga itu seringnya nggak datang gampang. Ada perjuangannya. Nyoba cari jalan pintas buat ngindarin susahnya itu, malah bisa jadi bumerang. Justru skill pentingnya itu ya bisa ngenalin, terus mau bayar harga. Harga kesulitan yang emang udah sepaket sama tujuannya itu. Betul. Jadi sebagai penutup ya, coba deh bawa pulang pemikiran ini. Ambil inspirasi dari sumber kita tadi. Coba pikirin hal-hal yang lagi kerasa susah banget buat Anda sekarang. Itu benar-benar cuma hambatan yang harus disingkirin? Atau jangan-jangan itu emang harganya? Biaya yang tak terhindarkan dari sesuatu yang berharga yang lagi Anda kejar. Gimana kalau Anda coba lihat kesulitan itu bukan sebagai tembok, tapi ya sebagai bagian dari jalan setapaknya? Kira-kira bakal ngubah cara Anda ngadepinnya nggak ya? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.